awal video ini, gue akan buka dengan peran antagonis gue tentang buku ini. Gue bingung kenapa buku ini sangat populer sekali di dunia. Gue sudah banyak baca buku tentang investasi dan keuangan. Cek video-video di channel ini. Personally, menurut gue, tidak ada yang spesial dalam buku ini. Bukannya gue mau sombong, jadi dengerin sampai habis. Menurut gue, buku ini populer karena pertama, membuka perspektif orang-orang tentang behavior finance yang dikemas sangat simple dan elegan. Yang kedua, buku financial behavior itu sangat jarang sekali yang nulis. Dan yang ketiga, jarang sekali ada buku yang menjelaskan financial behavior sesimpel buku ini. Pengarang buku ini, Morgan Housel, sangat bagus sekali memberikan perspektif dan sangat pintar memberikan gambaran besar tentang topik financial behavior. Apakah buku ini bagus? Menurut gua sih cukup bagus untuk memberikan gambaran besar tentang financial behavior. Apakah buku ini cukup untuk kalian survive dalam financial game? Sangat tidak cukup. Kalau kalian termotivasi setelah membaca buku ini, penting banget untuk kalian perhatikan buku-buku yang dibahas dalam buku Psychology of Money. Seperti buku karya Jack C. Bogle, gue sudah buat videonya. Buku Daniel Kahneman, buku Nassim Taleb, buku tentang Charlie Munger, buku tentang Warren Buffett, buku tentang Peter Lynch yang gue sudah buat juga videonya. Kalian harus baca buku-buku yang dibahas dalam buku ini. Dan gue yakin kalian akan merasakan apa yang gue rasa kalau buku ini cuma membahas lapisan luarnya aja. Diibaratkan seperti kalian cuma melihat tips of the iceberg. Anyway, cukup peran antagonis gue tentang buku ini. Di video kali ini, gue akan membahas 5 ilmu penting yang gue dapat dari buku ini. Berikut rekomendasi buku yang perlu kalian baca untuk lebih paham lagi tentang subjek tersebut. Langsung aja lah ya. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini berfokus meringkas buku finansial yang telah gue baca. Topik kali ini ada 5 bungkus ilmu dari buku Psychology of Money karya Morgan Housel. Gue yakin dengan membantu saudara kita di Wisma Tunaganda, Tuhan akan memberikan rezeki kalian yang berlimpah. Kalau kalian masih punya organ tubuh yang lengkap, sehat, dan bisa kerja, gue mohon agar kalian bisa membantu mereka yang cacat ganda di Wisma Tunaganda. Kalian bisa cek detailnya di rumahpiatu.org, dan kita lanjut 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, kalian yakin bisa jadi Ronald Read? Banyak sekali orang yang meng-highlight cerita dari Ronald Read, seorang janitor yang ketika meninggal punya uang jutaan US dollar dan didonasikan untuk kepentingan orang banyak. Udah pastilah cerita Ronald Read sangat menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Wah, ternyata orang yang punya pendapatan kecil aja bisa jadi kaya. Cerita Ronald seperti seorang role model, tapi apakah kita bisa hidup seperti Ronald Read? Belum tentu. Apa yang Ronald Read jalankan adalah extreme frugality. Gak banyak orang yang tahan dan kuat jalanin extreme frugality. Kebanyakan orang yang menjalankan extreme frugality itu putus asa di tengah jalan dan akhirnya menyerah, menganggap kalau frugality itu hal yang tidak mungkin. Dalam buku ini, Morgan Housel jelas sekali tidak menyuruh kita menjadi Ronald Read. Bahkan dia sendiri gak mau menjadi Ronald Read atau Warren Buffett. Yang Morgan Housel jelaskan di sini adalah konsep frugality dengan gaya hidup enough. Finansial sukses akan lebih mudah jika kalian bisa menentukan rasa cukupnya kalian, rasa enough-nya kalian. Dalam buku ini, Morgan menjelaskan tentang menghentikan gawang goal kalian atau goal post-nya kalian. Kalau goal post kalian punya rumah ukuran 15 x 10 meter, punya satu mobil Mercedes-Benz, dan punya passive income 25 juta per bulan, maka itu adalah enough kalian, goal post kalian. Jangan kalian perjauh goal post kalian dengan meningkatkan lifestyle kalian, impian kalian, atau keinginan kalian. Jadi, tentukan hidup enough kalian. Kalau kalian seperti gua merasa cukup naik mobil Innova, punya rumah 15 x 10 meter, dan passive income equal to present value 25 juta per bulan, kayaknya nggak perlu malu juga deh. Kalau kalian merasa enough kalian harus punya mobil Ferrari, rumah seluas 1000 meter, ya silahkan juga, nggak ada yang salah. Yang penting stop moving your goalpost. Penting untuk kalian tahu juga, kalau membandingkan atau iri dengan masyarakat adalah hal yang goblok, karena nggak akan ada habisnya. Charlie Munger bilang di antara 7 dosa mematikan, iri adalah yang paling goblok dan tidak menyenangkan. Jadi jangan kalian iri dengan orang lain, terutama di sosial media. Jadi intinya, tentukan hidup enough kalian, dan cuma orang goblok yang suka iri. Gua merekomendasikan buku Your Money or Your Life jika kalian mau belajar tentang hidup enough lebih dalam. Bungkusan kedua, orang bingung antara mau jadi kaya dan mau tetap kaya. Ini adalah poin menarik yang banyak YouTube reviewer buku sangat kurang jelasinnya. Mau jadi kaya dan mau tetap kaya itu dua hal yang berbeda, nggak sama bos. Kalau mau jadi kaya kita butuh mengambil resiko, tapi kalau mau tetap kaya kita harus mengurangi resiko. Jadi kalau mau kaya kita harus bermain ofensif, dan kalau mau tetap kaya kita harus bermain defensif. Kita bahas jadi kaya dulu ya, atau bermain ofensif.
Mau jadi kaya butuh kalian untuk mengambil resiko-resiko seperti buka usaha, ikut kursus keterampilan, investasi mesin baru, software baru, dan lainnya. Penting untuk diingat, untuk menjadi kaya dengan bermain ofensif, kalian butuh mengambil resiko secara konsisten. Karena nggak pernah tuh ada cerita orang yang sekali buka usaha, bulan berikutnya mereka langsung sukses tajir melintir. Jarang banget ada orang yang punya skill set, contohnya jadi penyanyi, pengarang buku, youtuber, olahragawan, pengacara, dokter, yang tiba-tiba terkenal dan dibayar mahal. Walaupun ada yang kayanya mendadak, tapi ya cuma sedikit. Ini yang namanya faktor keberuntungan, seperti Morgan Housel bilang dalam buku ini. Tapi kemungkinannya sangat kecil banget. Jika kalian berpikir untuk bisa tetap kaya sampai tua nanti dengan bermain ofensif, stop dulu. Success rate untuk bisa tetap kaya dari bermain ofensif mungkin kurang dari 5%. Contoh suksesnya adalah Jeff Bezos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Richard Branson, Deddy Corbuzier, Atta Halilintar. Cebong kampret macam kita yang bermain ofensif dan berharap bisa tetap kaya sampai tua dan mencapai financial freedom, good luck bro, success rate-nya itu cuma 5%. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa yakin tetap kaya sampai tuanya dengan bermain ofensif? Kita bahas lagi ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang staying wealthy, tetap kaya atau bermain defensif. Ada 2 poin utama dalam staying wealthy atau bermain defensif. Yaitu yang pertama adalah jaga uang kalian, dan yang kedua adalah compounding. Yuk kita bahas. Untuk jadi tetap kaya, kalian harus belajar caranya untuk menjaga uang kalian. Kalian mengambil resiko seminimal mungkin. Bermain defensif itu boring, gak menarik. Karena kalian dibutuhkan untuk mengurangi resiko dan mengurangi spending kalian. Bye-bye makan cantik tiap minggu. Kalian dibutuhkan untuk hidup sederhana, frugal living bro. Sambil kita jaga kekayaan kita compound terus kekayaan kita dengan terus menambahkannya. Pengarang buku ini, Morgan Housel, mengakui kalau dia mengadopsi defensive style. Dalam defensive style, kita tidak disarankan untuk mengambil investasi yang punya resiko besar. Karena menurut pengarang, yang terpenting bukanlah persentase return-nya, melainkan konsistensi kita dalam berinvestasi. Ini bukan cara cepat kaya, melainkan cara pasti kaya. Defensive style terdengar boring, nggak menarik, nggak menantang. Kita mau cepat kaya. Siapa sih yang mau naik mobil Ferrari di umur 60 ketika kita sudah bongkok? Ya nggak? Tapi, seperti yang gue sudah bilang, offensive style cuma punya 5% success rate. Sedangkan defensive style punya 95% success rate. Kalian pilih yang mana aja coba? Dan contohnya, Ronald Reid, atau kalian bisa lihat orang yang umur 60-an masuk ke BCA prioritas dengan pakai sandal Crocs. Atau mungkin, anak toko sebelah yang kuliahin anaknya ke luar negeri. Nah, bisa jadi mereka itu defensive player. Defensive player biasanya nggak terlihat seperti orang kaya. Contoh suksesnya adalah Warren Buffett. Rules-nya aja do not lose your money, bukannya high risk high return. Nggak gampang juga untuk staying wealthy atau bermain defensif, karena kalian perlu belajar yang namanya behavior finance, yang merupakan intisari dari buku Psychology of Money, belajar tentang financial behavior manusia. Jadi intinya, kalau kalian mau jadi kaya, kalian harus tahu gameplay kalian. Kalian harus pilih salah satunya. Jika kalian berpikir mengadopsi 2 gameplay, kadang ofensif dan kadang defensif, kemungkinan besar kalian akan berakhir biasa-biasa aja. Kecuali kalian beruntung. Dan buku The Millionaire Next Door itu sangat jelas sekali menjelaskan perbedaan tentang getting wealthy and staying wealthy dibandingkan buku ini. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Bungkusan ketiga, Room for Error. Kita, manusia, seringkali terlalu percaya diri dan sombong. Manusia seringkali merasa hebat, seolah kita sudah ada rencana hebat yang kita yakin 100% akan sukses. Tapi, seringkali ada satu hal yang tidak terduga yang di luar dari prediksi kita yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan diri kita untuk room for error. Kita tidak boleh mempertaruhkan 100% sumber daya kita untuk satu hal, karena kalau ternyata kita salah, habislah kita sudah. Benjamin Graham, pengarang dari buku Intelligent Investor, juga selalu mempersiapkan dirinya untuk room for error, yang terkenal dengan sebutan margin of safety. Dalam interviewnya, Benjamin Graham menyatakan alasan utama dari margin of safety adalah untuk mempersiapkan dirinya dari hal-hal yang tidak terduga. Tidak ada satu orang pun yang bisa 100% menebak masa depan kecuali Tuhan. Karena itu, kita manusia perlu merencanakan hal-hal yang tidak terduga di luar dari analisa atau prediksi kita. Ini bukan contingency plan atau rencana cadangan. Ini adalah mentalitas atau financial behavior untuk selalu konservatif. Berpikir kalau ada kemungkinan kita bisa gagal atau kita bisa salah.
Kita ambil contoh, jika ada 95% kesempatan untuk bisa cuan 1000% dan 5% untuk bisa hilang semuanya, maka mempertaruhkan seluruh uang kita di sini adalah hal yang bodoh, karena ada kesempatan 5% gagal total. Sangat penting untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak terduga, di luar dari nalar dan pikiran sehat manusia. Dan buku ini menceritakan cerita Perang Dunia Kedua, di mana tentara Jerman menyembunyikan tank perangnya di hutan untuk serangan mendadak. Rencana sudah dipikirkan matang-matang, tapi ketika hari eksekusi, 80% tank tidak bisa dinyalakan karena kabel tanknya digigit tikus. Siapa yang kepikiran kalau tikus bisa gagalin rencana mereka? Tikus, bro! Jadi intinya, kenapa room for error ini penting? Karena pasti ada satu titik atau satu masa di mana kita merasa terlalu percaya diri, entah itu dengan investasi kita, dengan usaha kita, dengan perusahaan kita mulai memberanikan diri mengambil resiko yang besar. Selalu ingat, kalau dalam semua perhitungan resiko, selalu ada room for error. Dan kalian bisa baca buku Fooled by Randomness tentang topik ini. Bungkusan keempat, lika-liku investasi saham. Ada 2 poin yang mau disampaikan di sini, yaitu volatilitas dan adaptasi. Kita bahas volatilitas dulu. Banyak orang yang tidak tahan dengan volatilitas pasar saham. Hobinya jadi cut loss. Kenapa orang hobinya cut loss? Karena investor melihat kerugian itu sebagai denda buat investasinya. Dalam buku ini, Morgan Housel mengajak kita untuk melihat volatilitas pasar saham sebagai biaya, bukannya sebagai denda. Tidak ada yang gratis di dalam dunia ini, semua pasti ada biayanya. Dan volatilitas adalah biaya yang harus kita bayar ketika berinvestasi di pasar saham. Poin selanjutnya yang mau disampaikan adalah pasar akan beradaptasi. Dengan contoh yang sama, ketika IHSG turun 15%, pesimis mulai meramal masa depan kalau pasar modal bakalan hancur. Bear market tiba, IHSG bakalan bisa turun terus sampai 25%. Mereka gagal sadar kalau seringkali manusia itu beradaptasi. Setiap harinya manusia selalu beradaptasi. Contohnya aja, jika dulu bear market Great Depression pada tahun 1929 berlangsung selama 3 tahun, bear market pandemi COVID-19 cuma berlangsung 1 tahun. Jika kita tarik uang kita dari pasar saham ketika bear market COVID-19, maka kita kehilangan kesempatan merasakan bounce back tercepat sepanjang sejarah. Beberapa manusia yang tahu hal ini sebenarnya diuntungkan oleh pandemi COVID-19. Jadi, intinya, sukses dalam berinvestasi di pasar saham modal itu lebih banyak berhubungan dengan financial behavior berbanding dengan kepintaran otak. Kalian bisa baca sendiri bukunya Thinking Fast and Slow, ini buku rekomendasi, dan buku Money Master the Game. Bungkusan kelima, The Untold Story of Rick Guerin. Ketika orang mendengar nama Berkshire Hathaway, ada 2 nama yang langsung muncul di kepala mereka, yaitu Warren Buffett dan Charlie Munger. Tapi pernah ada partner ketiga yang tidak banyak orang tahu, namanya Rick Guerin. Rick adalah salah satu cerita yang terlupakan di dunia pasar modal, yang harusnya dia bisa menjadi salah satu investor tersukses di dunia, tapi keserakahan dan ketidaksabaran mengambil semua kekayaannya. Tidak banyak yang tahu kehidupan Rick Guerin yang sekarang selain Warren dan Charlie. Monis Pabrai ketika charity lunch dengan Warren sempat menanyakan tentang Rick Guerin, dan begini jawaban Warren yang sangat menarik dan penuh dengan investment wisdom. Warren menjawab, Charlie dan gua percaya diri kalau kita bakalan tajir mampus nantinya. Tapi kita nggak buru-buru untuk jadi tajir mampus. Kita tahu kalau kita bakalan tajir. Rick itu berbeda. Rick sama pintar dengan kita, tapi dia buru-buru jadi tajir mampus. Jadi yang terjadi adalah ketika bear market 1973 dan 1974, Rick terlilit hutang karena dia menggunakan hutang untuk jadi cepat kaya. Pasar saham waktu itu turun 70% dalam 2 tahun. Jadi Rick harus melakukan margin call. Yang tidak tahu margin call, coba cek di Google aja. Dan dia jual saham Berkshire Hathaway-nya ke Warren dengan harga $40 per lembar saham. Nah, harga saham Berkshire Hathaway sekarang adalah $426.000 per lembar saham. Naiknya sekitar 53.000% selama 48 tahun. Jadi inti yang mau disampaikan adalah, janganlah kita serakah mau sesuatu yang instan dan cepat dengan mengambil resiko. Gue tahu ada banyak YouTuber yang ngomongin tentang cara orang kaya memanfaatkan hutang untuk menjadi kaya. Ini adalah contoh nyata orang pintar setara Warren dan Charlie yang kehilangan semuanya karena hutang, karena serakah, dan mau cepat kaya. Ingat bungkusan ketiga, room for error. Mau jenius pun selalu ada room for error. Gue sangat suka dengan kalimat Monis Pabrai dalam podcastnya yang begini isinya. If you are even slightly above average investor who spend less than they earn over a lifetime, you cannot help but to get rich if you are patient.
Singkat cerita, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment semata. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers guys!